Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yazid Haden Al-Fatah dengan NIM 210306169. Saya dari Prodi Peternakan A, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu adalah Ibu Tati Vidinasari, SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses pencernaan dan proses-proses metabolisme pada hewan ruminansia dan non-ruminansia. Serta saya akan menjelaskan tentang hubungan antara protein, karbohidrat, dan lemak. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia. Proses pencernaan pada ternak ruminansia dapat terjadi secara mekanis di mulut, difermentatif oleh mikroba rumen, dan secara hidrolis oleh enzim-enzim pencernaan yang berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat merupakan golongan polisakarida, yaitu serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian, asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Kemudian non-ruminansia. Non-ruminansia, sumber energi utama untuk ternak non-ruminansia adalah BETN yang berupa lemak sederhana atau disebut trigliserida, dimetabolis menjadi asam-asam lemak bebas dan bersamaan garam-garam empedu untuk membentuk misel, lalu masuk ke dalam usus dalam bentuk trigliserida dan bergabung bersama beta lipoprotein untuk membentuk kilomikron, kemudian masuk ke dalam saluran limpa. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Proses metabolisme karbohidrat pada hati. Hati mengubah glukosa menjadi di dalam darah menjadi glikogen yang kemudian disimpan dalam hati yang disebut glikogenesis. Pada saat kadar gula dalam darah tinggi, lalu pada saat kadar gula dalam darah menurun, maka cadangan glikogen di hati atau asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah, ini disebut gluconeogenesis. Kemudian yang ketiga adalah proses pencernaan protein pada ruminansia dan non-ruminansia. Pada ruminansia, protein mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagian mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein di dalam tubuhnya. Sebagian lagi, oligopeptida dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino. Lebih kurang, mikroba rumen dapat menunggu makanan N-amonia. Kemudian yang keempat adalah metabolisme protein dalam hati. Untuk non-ruminansia, pada rongga mulut atau paruh dan berakhir di kloaka, makanan yang telah melewati mulut akan disimpan dalam tembolok. Setelah dari tembolok, makanan akan menuju ke proventriculus dan mengalami proses pencernaan dengan bantuan enzim. Proses yang terjadi dalam proventriculus adalah pengadukan makanan yang dicampur dengan getah pencernaan atau enzim. Getah pencernaan itu adalah HCl dan pepsinogen. Kemudian yang keempat adalah proses metabolisme protein dalam hati. Proses protein dalam hati akan menjadi senyawa mengandung unsur N berupa NH3, NH4OH dan mengandung tidak mengandung unsur N. Senyawa yang mengandung unsur N disintesis oleh urea dalam hati, kemudian dibawa menuju ginjal, kemudian dikeluarkan melalui urin. Senyawa yang tidak mengandung sintesis oleh karbohidrat dan lemak dioksidasi menjadi energi. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh non-ruminansia dan non
pada tubuh hewan non-ruminansia dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ternak ruminansia dimulai dalam rumen. Yang pertama adalah hidrolisis, lipolisis. Lemak akan diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Untuk non-ruminansia, proses metabolisme lemak terbagi atas dua jalur, yaitu jalur endogen dan eksogen. Metabolisme lemak secara eksogen adalah sintesis lemak berasal dari pakan yang dikonsumsi ternak. Lemak yang berasal dari pakan akan diserap enterosit, mukosa, usus halus dalam bentuk asam lemak dan kolesterol. Asam lemak akan diubah menjadi trigliserida, dan kolesterol akan mengalami eterifikasi menjadi kolesterol ester. Trigliserida dan kolesterol akan berikatan dengan fosfolipid dan apolipoprotein menjadi lipoprotein atau yang disebut kilomikron. Kemudian kilomikron masuk ke saluran limpa dan aliran darah. Trigliserida pada kilomikron menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas akan menuju sel otot dan jaringan lima lemak untuk dimanfaatkan dan disimpan dalam bentuk trigliserida oleh hati menjadi asam lemak dan kemudian diubah menjadi trigliserida. Trigliserida dan kolesterol akan berikatan dengan lipoprotein menjadi VLDL atau very low density lipoprotein dan dialirkan melalui darah atau disebut sebagai IDL. Kemudian metabolisme lemak jalur endogel. Endogel diawali dengan pengubahan karbohidrat yang berlebihan oleh hati menjadi asam lemak dan kemudian diubah menjadi trigliserida. Trigliserida dan kolesterol akan berikatan dengan apolipoprotein menjadi VLDL dan dialirkan melalui darah. VLDL melalui darah akan dimetabolisme oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ke-6 yaitu proses metabolisme lemak di dalam hati. Metabolisme lemak di dalam hati yang pertama adalah oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi tubuh, yaitu sintesis kolesterol, fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein. Sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Semua lemak yang dicerna diserap ke dalam sirkulasi limfa. Sebagai 12 kilomikron yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Lemak akan turun menjadi asam lemak dan gliserol, dioksidasi oleh beta oksidasi, kemudian disintesa dalam membran sel, lalu disimpan sebagai trigliserida. Disintesa dalam membran sel dan disimpan sebagai trigliserida akan dioksidasi dan menghasilkan energi, kemudian menjadi siklus Krebs. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir saya akan menjelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hubungan antara metabolisme lemak, protein, dan karbo adalah lebih banyak mengandung hidrogen terikat dengan merupakan lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi.
Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Demikianlah atas penjelasan saya tentang proses-proses pencernaan dan metabolisme pada hewan non-ruminansia dan ruminansia. Bila ada kurang, saya mohon maaf, mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.